in a way, pole dance culture itu tidak hanya dari barat. Previously, jauh sebelum itu sebenarnya itu ada di Asia dulu even. Justru Asia? Yes. Jadi ada olahraga or actually a form of strength training yang India punya namanya Malakamba. It's a pole based weight training gitu. Jadi you have your own body weight. Mereka menggunakan itu untuk olahraga, latihan, untuk body build mereka juga gitu. Being a stripper, my standpoint is always like being a stripper, it doesn't make that person less of a dancer. Dia masih tetap dancing. She still dance beautifully. She makes a form of art. Even though she's a stripper, I wouldn't say even though in a dichotomy way ya, tapi it's not a bad or good, but it's still a form of art. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT Podcast dengan saya Ren Katili dan saya Mira Prihatini. Hari ini ya. Hari ini. Lu podcast di mana? Kita podcast di mana? Lu harus sebut. Pagi ini kita di Benda Design Hub. Kita kedatangan salah seorang, menurut gue expertise-nya ini unik banget sih Mir. Iya. Selain marketing, keren banget. Selain marketing handal, beliau adalah pole dancing coach. Dia adalah Pratnya Paramita atau yang biasa dipanggil Anya. Anya adalah seorang polerina. Ia sudah menekuni pole dancing hampir 4 tahun. Spesialisasinya adalah spinning pole dan inversion. Ia suka menciptakan kombinasi trik inversion yang unik dan dari situ tumbuh keinginan untuk berbagi keahlian. Kini ia juga mengajar, kelasnya fokus pada strength, endurance, flexibility, dan confidence. Semua diajarkan melalui trik-trik yang dinamis dan mengalir. Datang Anya, senang banget Mbak Mira, Mas Anya, Ren. apa kabar? I'm very great, thank you. Ketemu lagi. Jadi ya, gue baru kenal sama Berkenal Anya. ya. Jadi, kalian berdua udah kenal dulu. sebenarnya mungkin kita pernah beberapa kali datang ke tempat Anya. Beliau adalah salah satu marketing building materials yang dekat banget sama kita Mir. Dari dulu ya, mungkin pindah-pindah aja. Gitu Pindah-pindah ya? company. Nah, tapi yang mendekatkan kita dengan Anya sebenarnya di industri yang sama ya. Yes. Kalau kita sebagai desainersnya, Anya ini yang provide kita. dalam Nah, itu lebih ke berkarya. berkolaborasi. Asik. Tapi ya selain itu semua ya, sebenarnya yang pengen gue tahu gitu adalah Dia exciting banget sih ngobrol sama lu sih. ya mungkin orang ketika dia tahu bahwa lo adalah seorang pole dance loh, nggak banyak dalam seumur hidup gue baru kali ini gue ketemu seorang pole dance Yang temen lu yang gue kenal. Lo juga kan pasti, atau lo banyak dulu kerja di mana? Saya ada Inangnya juga ya. Anyway, nah ini kita mau ngomongin pole dancing yang lo coaching ini ya Anya. Ini dari kapan sih keidean gitu? Kok keidean ini ya. So probably I was just start from the very start ya. So I've been doing this for almost 4 years, jalan 4 tahun, yes. Okay. So you can trace back. Mungkin berarti harusnya tuh di COVID. Oh iya pas COVID. Yes, it's a COVID itu pandemic thing. udah 5 tahun yang lalu ya, Iya. tanpa Almost, terasa yes. ya. Yes, 2020. Yes, ya, benar. And sebenarnya kita udah mulai tahu ya bahwa di macro trends is changing, the wellness and well-being being a trend in a way. Salah satunya adalah pada saat pandemic, people bingung mau ngapain karena they need to stay fit. Pada saat mau kerja juga jadinya
mereka bisa kemana-mana. Terus jadi mereka mencari kegiatan, salah satunya pasti berolahraga gitu. And then that time I was already a mother, udah menjadi ibu 11 bulan postpartum, meaning dan aku sesar at that time. Jadi I had to wait for a certain time supaya aku bisa joining the pole dance. Kemudian yang mana 11 bulan itu supaya jahitannya nggak robek ya. Bayangin. Jangan batuk dong. Ngeri banget ya. Karena that sport is actually very demanding gitu. Jadi awal mulanya berawal dari keresahan. Waduh, semuanya apa sih yang tidak biasa ya. berawal dari keresahan Pada gitu ya. saat itu semua itu orang semua ngeresah kan. Betul. Anxiety lah bayang. Iya, kemudian then I see another type of sport probably. Jadi dari dulu aku selalu into dancing, be it traditional or modern. Cuman in a way aku tidak pernah merasa settled in that type of dance gitu. Misalnya traditional dance is one thing, aku suka banget, cuman nggak banyak yang bisa provide, right? Kemudian mungkin yang terlalu modern gitu, kalau gue nggak terlalu nggak pas Nggak gitu. cocok ya. I need to find a dance yang ternyata dia bisa channeling my feminine part, the feminine flow, with the strength. With the flexibility, with the ambitiousness that I actually have, that probably you can also see. And also, the flexibility, the mobility, dan semuanya itu ada di situ di dalam pole dance. That's why back then, almost 4 years ago, pole dance itu intrigued me untuk joining. I started from very basic. Kemudian dengan konsistensi, persistensi, and discipline, kemudian sampai hari ini. Kalau enggak sih. Sampai lihai. Tapi konsistennya itu lo nggak bisa lihat tiang sekarang ya. Ini naik Susah. gitu. Ini tadi di sini gue udah mulai scanning nih. Udah cari-cari tiang. Mana nih tiang gitu ya? Kita nggak sedia Gue udah tiang. mulai. Gitu. Berarti Tapi gue pengen tahu sebelum lu fokus ke sini, lu rajin olahraga nggak sihnya? Yes, ya. apa tuh olahraga apa yang? Jadi dari dulu kan selalu dance, right? Kemudian jadi basicku itu waktu SD, I was already cheers. Aku dari dulu cheerleading, so Cheerleaders. gymnastic is not Yeah, something yeah, new. yeah, Iya. Selalu di art. Body art, and I found ternyata that's how I really express myself, aside from walaupun mungkin pekerjaan gue sangat like very business ish gitu, but my catharsis di luar pekerjaan itu memang ternyata semuanya tuh art based gitu. Jadi memang dari dulu my interest itu always dancing in a form of strength training and things. Jadi gymnastic is always been has. Cheerleaders itu Yes. Jadi memang Cheers. sebenarnya udah ada basicnya lah ya. Memang interest ke situ. Dan gue tuh nggak pernah tahu ya bahwa di Indonesia itu ada pole dance, maksudnya tempat atau memang yang orang mau itu bisa join gitu loh. Karena gue pikir itu kan cuma ada di film-film ya. Itu di luar negeri doang. Enggak, lu salah. Lihat. Di postingan gue tuh suka muncul Oh gitu loh. di Instagram. Iya, Oh. Lu salah ngeklik kali. Enggak, maksudnya dan mungkin ya, dan ini mungkin ya, pole dance itu kan deket banget dengan konotasinya ya. Kalau Yes, yang kita lihat it's laki-laki itu pasti kalau ada pun tuh di Striptease. striptease gitu loh. Itu gimana sih Nya menurut lo, atau ada yang salahkah dengan persepsi itu, atau Udah beda memang banget ya terbranding kayak gitu? rasanya ya. Boleh nggak sih gue retrospectively? Boleh. Boleh banget. Right. Boleh. Untuk orang-orang awam seperti Iya. kita. Jangan salah, aku juga. Ya minimal udah 4 tahun jadi lu lebih expert lah ya. Sama sekali. Jadi in a way, pole dance culture itu tidak hanya dari barat. Previously, jauh sebelum itu sebenarnya itu ada di Asia dulu even. Justru iya? Asia. Yes. Jadi ada
olahraga or actually a form of strength training yang India punya namanya Malakamba. It's a pole based weight training gitu. Jadi you have your own body weight. Mereka menggunakan itu untuk olahraga, latihan, untuk body build mereka juga gitu. In apa ya, certain objectives lah gitu. Kemudian ada juga Chinese circus, Cirque du Soleil. It's part of it gitu. Jadi ada tiang-tiang, probably you can do further research after this ya. Karena kalau aku cerita pasti panjang banget. Terus, jadi Chinese, Indian as well. Itu dulu. It's part of their culture. Biasanya dulu itu emang akrobatik. Jadi it's sport Masuknya based. ke akrobatik ya. Yes, it's acrobatic dan itu sport based gitu. Dan kemudian adalah di barat muncul apa namanya, kayak kultur, bukan kultur sih. I think it's a entertainment form, right? Like burlesque, choo-choo and everything. Nah, itu selalu ada, especially di the Great Depression era. Jadi pada saat itu banyak lah yang muncul entertainment yang let's say man based, right? Dan yang menjadi booming di situ itu of course pada saat semua orang dressing very prude, and then ada entertainment yang muncul mulai dari yang tari perut kayak gitu-gitu lah, termasuk salah satunya di pole based gitu. And I say singkatnya ya, sampai hari ini pole dancing has many genres gitu. Jadi ada yang very acrobatic ya, terus habis itu ada yang lebih exotic. And apakah itu konotasinya negatif? I think it depends on how you see it. Yang melihat, yes. Dan di mana? Dan di mana? And well, being a stripper, I mean, my standpoint is always like, being a stripper, it doesn't make that person less of a dancer. Dia masih tetap dancing. She still dance beautifully. She makes a form of art, even though she's a stripper. I wouldn't say even though in a dichotomy way ya, tapi it's not a bad or good, but it's still a form of art gitu. Dan kemudian dengan orang-orang yang juga pole dancing in a gymnastic way, in a sport way, juga it doesn't make us less of a dancer anyway gitu. Jadi alhamdulillah, syukurlah sekarang ini masyarakat itu sudah semakin menerima ya kayaknya. Yeah, the acceptance is getting higher. 50% kenaikan dari sebelum pandemic, the acceptance, even you can search for the journals and the research. Jadi ada 50% increase on the acceptance of pole dancing nowadays. Jadi dia sekarang itu lebih dianggap sebagai olahraga, gitu loh. Bukan hanya entertain untuk salah satu segmen aja. Exactly, yes. I mean that destigmatization is really important on actually cultivating the culture of this art gitu. Dan aku sih melihat gue nggak ini ya, gue tidak konsisten ya, mau gue udah lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Yang kayak saja. Aku sih sangat melihat ini tuh sebagai a marker that our society grows gitu. Karena kita semua itu sudah tidak lagi berada dalam dikotomi baik dan buruk gitu. Then you know there are so many things in the gray area. Gitu. Tapi itu juga menurut gue karena generasi sih. Makin kesini kan makin banyak paparan informasi, dan mereka juga kayak di sosial
ya di Media ya di sosial. media sosial atau di pokoknya di inilah di masyarakat sendiri kan Yeah. akhirnya kita terdidik untuk nggak bisa lo ngejudge sesuatu ketika Yeah. lo tuh nggak tau apa gitu. Iya, iya. Nah beda dengan dulu kali ya, kebayang nggak lo kalau dulu di bapak Ya kan ibu taunya kita cuman gitu itu ya. aja, Di bapak ibu kita lihat anak perempuannya naik pohon kelapa aja turun kamu, apalagi muter-muter. Misalnya kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi memang ya, of course, media itu feeding what is profitable in the society. Apa yang menjadi sebuah hegemoni di society, it is what the media feeds, right? When the society is very patriarchal, then you have the medias and the pop culture, especially in the films, kayak di movies gitu-gitu, they will shape it through that way. Yeah. Probably like the stripper and things, Yeah. which aku nggak bisa blame that, gitu, right? But that's just us being aware bahwa what is being framed in the media, in the movies, is actually cuman feeding the current condition of the market, of the current condition of the population, gitu. That Iya, actually jadi, has, iya. Bener, jadi dulu itu kan memang orang-orang tuh digiring persepsinya, digiring persepsinya, ya taunya cuman itu aja. Kalau film ya. Dan dulu itu kan sedikit ya pilihannya. Kalau sekarang kan banyak banget, ada yang ngasih negatif, ada yang ngasih positif, iya kan. Jadi orang bisa milih gitu loh. Akhirnya tahu sendiri, pinter Dan sendiri. kayak kita hanya bilang bahwa ini juga bagian dari sport ya, misalnya kan orang akhirnya biasanya mencoba sesuatu itu paling penting ya, kayak apa yang nanti jadi tren bisa jadi, atau yang berbeda dengan orang lain lakukan. Kalau orang lain gini, gua nggak mau yang kayak gitu gitu. Yeah, Ya kan? yeah. Bayangin dari tenis sekarang ada paddle ya. Paddle. Paddle itu kayak baru-baru ini banget dan ramai banget. Berarti kan nih semuanya ke tren gitu loh. Nah, mungkin juga salah satunya nanti ini pole dance ini kan menjadi sesuatu yang tren. Kita belum pernah tahu ya, tapi kalau lo bilang tadi bahwa mulai banyak peminatnya, jangan-jangan tuh jadi sebuah industri baru di olahraga, di wellness gitu loh. Iya. Dan Itu butuh kelenturan Iya. tingkat tinggi lah ya. We can build that. Nah, kalau orang misalnya nggak lentur, bisa ikut. Nggak bisa aja sih gua rasa. Of course. Tapi Gue sangat banyak sekali mendapatkan pertanyaan itu, Mas. iya kan? Yes, I mean like people always hesitate karena pada saat mereka melihat di media or in the social media or the videos that we posted, itu mereka selalu ngeliat, "Wah gila, lu kok bisa melakukan hal-hal seperti itu?" gitu. Misalnya kalau orang ngeliat ya, but ya itu adalah hasil dari training sekian lama. Iya, But iya, it doesn't make you tidak bisa melakukan bisa itu. melakukannya. Gitu. So of course tadi yang aku sempat state, based on consistency, persistency, and discipline, itu we can achieve that. We can build your mobility, we can build your flexibility as well. Aku itu punya banyak banget murid yang bener-bener kayak papan, yang sangat kaku banget. Sekaku itu. Oke. I had those. Kemudian not actually my student, but aku juga berada di dalam satu komunitas. I mean dia cukup lebih baru lah daripada aku, agak jauh gitu, berapa tahun setelah aku. Dia umurnya almost 60. 60? 60? 60, yes. Bisa. Nggak rontok. Nggak takut patah. Berarti gue bisa banget nih. Kita bisa banget. Langsung kita. Nah itu, laki-laki bisa ikutan. Bisa dong. Again, in a world of gray areas, right? It even tergantung ya, maksudnya preferensi maunya kayak apa gitu kan. Even if you want to be akrobatik juga bisa, the other way around juga bisa gitu. Jadi there is no limiting in your sex, your jenis kelamin, your weight, your age. There's no ageism here. Gitu ya. Yes. Berarti, nah minimum atau
mungkin dari anak-anak gampang lah ya, kayak orang kalau mau balet Mau kan latihan, bisa ikut gitu. ah. Tapi yang maksimumnya itu selama dia memang mampu ya. Yes. And also Mampu dan mau. benar. Betul. Kadang ada yang mau tapi nggak mampu. Nggak mampu. Ada yang mampu. Pool producers itu merek-merek pool like mine itu X-Pole itu maksimal berat yang dapat Ditopang. ditopang adalah 130 kilo. 130 kilo. Masih jauh udah bisa. Bisa. That's why pool itu kita juga punya pool double. Jadi di dalam satu tiang itu ada 2 orang, 3 orang, 4 orang kayak sate Oh, gitu, iya, and iya, then iya. doing the circus. It's actually part of the acrobatic. Iya. Oh iya, kadang iya. itu satu bisa berapa orang untuk bikin komposisi gerakan gitu ya. Iya. Jadi coach, the mentor itu pasti akan menyesuaikan. Jadi pada saat kita di depan, kita akan nanya gitu. Jadi kalian ada injury kah atau ada cap kah in your capability? Apa kalian nggak bisa ini, nggak bisa itu? Especially for orang-orang yang mungkin jauh lebih mature, itu pasti akan ditanya gitu. Anything yang membatasi. Dia soft banget ya ngomongnya, mature bukan tua gitu. Soalnya Marketingnya. namanya juga orang marketing, Bu. Benar juga loh. Tapi ya, nah ini gue tuh selalu kayak membayangkan ketika orang mau ikutan Mau melakukan itu. kan kadang ya mungkin orang nggak tahu di mana sih. Kalau misalnya lo mau main tenis ya udah ke lapangan tenis. Kalau lo mau berenang lo ke kolam renang. iya. Nah kalau mau ke Nggak kelihatan ini tuh di mana soalnya gitu ya. Ada banyak. Klub kah atau apa? Aduh. Nggak Jadi banyak this gua is rasa also ya. ada banyak sekarang. Oh, sekarang So banyak. previously there's only probably like 2 or 3 studios available in Jakarta, right? It's not even in the city of Jakarta, it's outside of Jakarta. Oke. Jadi one of the markers bahwa the pole dancing acceptance is getting higher adalah dengan semakin banyaknya pole dance studio or even like health studio atau sport studio di Jakarta dan kota-kota secondary cities itu mulai banyak incorporating pole dancing aparatus di dalam studionya mereka. Sehingga dibikin tambahin. yes, sehingga pole dancing is not only getting wider acceptance but also getting more accessible for people. Gitu. Iya. Nah, yang paling kerasa tuhnya kalau kita ikut pole dancing tuh apa tuh? Buat kesehatan. Buat badan kita. Women to women talking. Iya. Right. Gue dengerin Women dulu. talking. Gue langsung gini. Remember that I was joining pole dancing when gue 11 bulan postpartum. So imagine I was pregnant this big, all the skin, all the Dengan badanmu yang sebesar iya. ini ya. Iya, dengan segitu gitu gua tuh. I think kan hamil tuh kan apalagi dengan menyusui segala macam. I was gaining 12 kilograms of weight. Ya, pada saat sudah melahirkan habis itu 12 turun tuh sih. sedikit ya. Gue 18 gue dulu. Dan 20 kan? badannya gue gede banget ya. Terus kepala dia. 12 ya. Masih ecek-ecek. Stress. Gimana 18? Tapi kan DBF itu kan mengurangi kan actually kan, iya kan, membantu. So at that time probably I was ada surplus sekitar beberapa kilo, Ya, 5 sampai 6 kilo lah from my normal weight. And then I was like, wah, tapi kan walaupun surplusnya kira-kira cuman segitu, tapi kan kulitnya berasa ya. Iya. Kulitnya beda, the feeling of your body is not who you are gitu. You don't feel you. Iya. Right. Kemudian Nggak tahu kan lo? Nggak ngerasain Nggak soalnya nggak ngerasain. tahu kan. Terus iya, lu tidak menarik merasa. nih. Gua I don't feel Ngerasa I don't jelek feel me. intinya. Iya. itu Iya. dirasakan ya? Dirasakan. Setelah melahirkan. Tapi mungkin tiap cewek tuh beda-beda ya. Ada yang mereka tuh sampai bisa ngomong kangen gitu. Kalau gue sih jengkel gitu loh. Kangen Hamil lagi gitu loh. Ya itu kan feelingnya, bukan Aku tim satu casingnya. kali aja.
ada yang kesel gitu loh. Yang pokoknya nggak mau lagi gitu. Kayak udah capek nurunin badannya gitu-gitu ya. In a way, itu menjadi pro kontra lah ya. Itu Iya, menjadi iya, polemik lah ya. Setiap orang pasti sangat Beda-beda. berbeda experience-nya. Aku sangat menghargai orang-orang yang Tapi ya lu bilang lu sekali cukup gitu ya. Tapi gue inget dulu ini out of the topic. Si Angelina Jolie itu bilang gue nggak pengen punya anak segini banyak manusia yang lahir gitu ketemu Brad Pitt, dia punya anak 3. Nah, jadi lu Karena nikahnya sama Brad Pitt. awas tergantung ketemu siapa. Dasar. Tapi ya, Tergantung. maksudnya kayak punya anak tuh ada juga orang yang kayak gini. Nggak apa-apa, gue jelek badannya, tapi dia dalam waktu kayak 5 tahun harus produce nggak cuma 1 anaknya, kebayang? Jadi kayak 2 atau 3 kali sekaligus. ada nanti, MOQ ya ternyata. Iya, jadi nanti setelah itu baru benerin badan sampai sekarang gitu. Jadi jeleknya sekali aja 1 periode gitu kan, makanya ada anak yang beda-beda umurnya deket tuh. Mungkin prinsip ibunya gitu kali. Direnceng. Daripada nurunin naik lagi, nurunin naik lagi. Direnceng. Direnceng. Lanjutin. Tadi gimana? Tapi Mau tisu dong kan. apakah itu berpengaruh ya? So mungkin aku nggak bisa show di sini because this is a very Ntar vulgar podcast. banget ya. Ntar kelihatan semua. Nanti orang yang nonton lebih banyak. Nanti jadi banyak yang nonton. ini karena ini adalah podcast terhormat. Enggak juga. Terakreditasi A. Akreditasinya A gitu kan. But actually, so imagine I was like 11 months postpartum. Badanku udah like we all know, we lost the confidence. Lu ngerasa pakai baju apa aja tuh jelek kayaknya ya. Iya. Iya, tau gak sih lo? Gitu. Dan this now itu Perjuangan. semua dari pole dance. So it depends, of course, it depends on your flying hours, jam terbang juga gitu. Kalau di atas tiang itu mungkin sekitar Di atas 2 menit, Orang 2 di atas menitan 1 pesawat kali. gitu. Dia di atas tiang. Di atas, Bendera kali. imagine lo di atas tiang like 2 meter di atas tiang and then upside down. Berapa lama tuh di tiangnya? Kalau biasa. Satu kali session tuh maksudnya 1 kali naik for 1 kali momentum. Aku spinning, jadi ada pole dance yang static, jadi tiangnya yang nggak muter. Oh, oke. Muternya pun pakai momentum kalau yang spinning, jadi 1 static 1 spinning. Spinning pakai momentum, bukan pakai mesin ya. Gitu. Jadi makanya mungkin kalau misalnya lo lihat postingan gue yang awalnya di bawah itu karena gue ngasih momentum buat di atas. Supaya lo melingkar ke atas. Bisa gitu. muter, iya. Luar Dan biasa. itu sekitar 2 menit udah oke lah. 2 menit, 2,5 menit. Tapi biasanya beginners biasanya di sekitar 1 menitan or kurang atau 30 detik aja udah Udah oke Kebayang gitu. lama lo itu tuh kayak plank aja tuh. Iya, nah itu Bisa kan mirip bergetar. plank atau push up kan mirip yang harus supaya nahan menahan gitu kan. tubuh kan. Intinya melawan gravitasi lah ya. Melawan gravitasi. Dan orang-orang tuh kan mikir ya gimana caranya lo mempertahankan momentum di atas gitu. Jadi kalau di atas itu tuh kan orang tuh mikirnya lo di atas ada mesinnya ya gitu. Kalau bisa muter terus no. Oh, jadi nggak tidak dengan mesin gitu. It's very physics actually. Iya. Bahwa dengan kalau misalnya ini di spinning pool ya. Tiang pada saat kita melakukan tricks yang lebih dekat dengan tiang, otomatis momentumnya akan lebih cepat. The further kita dengan tiang, then itu kan ada friction dengan udara dan dengan sekelilingnya lah gitu. Pengaruh ya. Itu mengaruh dan itu jadi Sangat membuat fisikal banget ya. momentumnya jadi lambat. That's why kemarin tuh aku sempat nge-post itu. Memang perjalanan as a pole dancer, as this athlete itu nggak cuman lo bisa menggunakan triknya aja di atas, lo bisa doing the tricks, tapi also juga tricks and then the transitions, and then doing it very neatly, and then keeping your momentum on the pole. Jadi bagaimana kamu menciptakan combo tricks yang bisa pada saat lo naik, terus habis itu ini udah kerasa pelan nih, and then you Swing do your lagi. transitions di atas,
tanpa terlihat seperti lo Iya, sedang berusaha gini gitu ya, sedang berusaha gitu. Nah, ini. Tapi then you maintain your endurance di atas itu. Endurance tuh endurance of course juga tentang kitanya gitu ya. Kita kuat di atas. Itu kan also about the strength ya, kita di atas. Kardio juga perlu. Gue jadi pengen ngelihat IG-nya dia. Nah, terus dia lagi ngomong gitu udah nggak sabar gitu, maksud dia tuh apa ya maksudannya tuh. Yang maksudnya Terus apa? iya, habis itu and then pada saat udah terlalu kencang gitu, and then you want to like slow it down. Then you extend your tricks, maksudnya extend your body to certain tricks gitu, untuk tricks yang lebih lebar-lebar supaya lebih pelan. Tapi dengan dengan yang lebih pelan, yang tricks yang lebih lebar itu lo punya kesempatan untuk gaining momentum lagi, untuk muterin lagi gitu. So that kind of combos itu gained by experience. Ini tuh nggak ubahnya seperti menari kan memang. Makanya di dance tadi itu. Iya, Tapi ya itu tapi tadi. ada medianya. Ya, medianya berupa itu kan yang tadi ya, dia berkeliling dan lo kayak tiang. seperti gitu. Seperti ada mesinnya padahal enggak. Kalau lo muter tapi terasa muka lo nggak kayak ngoyo gitu kan, itu kan semua diatur kan, bener nggak? Jangan sampai lo nari tapi muka lo ngeden atau yang nggak enak dilihat juga enggak, kan sama kayak penari juga ini. Betul. Tapi ada, maksudnya in certain tricks, apalagi untuk trik-trik yang susah ya kan, itu kan pole dancing is very demanding once again I say it. Kadang bisa sangat split or you need to like torek kick. Apa tuh? Belakang. Keceklik ya, intinya misalnya kita ada berapa orang yang cuma bisa sampai sini aja, tapi in ada yang certain sampai- tricks lo butuh sampai belakang gitu banget gitu. Tapi bukan ini yang muter ya. Kadang orang yang bilang oh ya gini bisa muter, tapi yang muter cuman bahunya aja. Padahal yang dibutuhkan adalah your Belakang spine lo ya. Yang muter Belakang. yang belakang gitu. Dan ya, banyak lah gitu. Terus the tricks itu tuh kan macam-macam gitu, dan itu jadi lupa tadi pertanyaan lo apa? Maksudnya tuh kayak itu kan kayak dancing. Ya. Dan lo tuh harus jaga muka lo. Betul. Supaya kayak karena kan ini santai dinikmati gitu Gini, loh. kalau seorang menari itu kan selain buat dirinya sendiri adalah buat orang lain. Betul. Ya kan? Betul. Orang lain melihat itu kan supaya Ya, seru, bagus. indah. Tapi lu ngomong gitu. kayak gitu ya. Kan kalau misalnya kayak women bodybuilder, terus tuh kayak gimnastik, itu kan ada kompetisinya. Yes. Nah, kalau misalnya pole dancing tuh ada nggak sih kompetisinya? Ada ya? Namanya sekarang ini lagi ada tuh, namanya Exotic Generation. EXO biasanya basicnya EXO. Exotic. Apa tuh? Exotic. Exotic. Yang spinning itu juga ada, tapi currently yang very banyak, yang maksudnya yang terekspos itu circus base. Jadi ini as far as I know ya, probably I don't know that much, tapi mungkin I missed on things. Tapi sejauh yang aku tahu, spinning competition yang benar-benar spesifik pole dancing itu masih belum ada, kecuali digabungin jadi satu sama circus gitu. Okay. Nah itu tuh kan juga penting ya untuk yang tadi exactly yang Mas Ren nanyain gitu, untuk kontrol muka. Iya. Jadi nggak ngoyo gitu. itu tuh Menjaga. based on experience. Jadi yang tadi aku bilang ada trik-trik yang sangat susah yang harus kita pelajari ya, pasti awalnya mukanya kita berat banget nih ini, karena sangat berat. Our muscle kita nggak biasa untuk doing that, kita nggak tahu, mereka masih kaget gitu badan kita gitu kan. And then pada saat udah terbiasa melakukan itu, triksnya udah biasa, kita udah tahu ini transitionnya kemana, seberapa jauh ini mungkin ankle gue harus ditaruh di mana, ini seperti apa, ini seperti apa, and then kita jadi lebih percaya sama badan kita. Kita punya muscle memory, kita udah memorize itu, sehingga muka itu akan mau nggak mau, nggak tahu sih ini kalau gue ya. Kalau gue sih pada akhirnya kalau gue udah familiar, then my face itu jadi sangat sirin aja gitu, udah tenang. Tapi gue tuh mikir dia tuh badannya kecil ya, gimana orang badannya gede. Nah Ya nggak sekarang sih? pole dancer tuh ada yang badannya gede nggak?
Ada dong. Ada. Berarti muscle-nya dia sesuai dan bisa menopang tubuhnya waktu Betul, di atas betul. gitu ya. Jadi nggak mesti dari ukuran, tapi sebenarnya ya itu akan ngikutin Ngikutin kok. seberapa kuat, karena itu kan kayaknya satu-satunya kita menopang badannya kan. Iya. Kayak dan nggak kayak angkat berat. Kalau angkat berat bisa jadi lebih berat dari apa yang lo angkat gitu kan, dari badan lo misalnya. Angkat berat tuh kan ngangkat barang Angkat ya. besi, Sedangkan gitu. kalau ini nih nahan badan kita, Iya, badan kita betul. bukan Ya. something. Yes, biasanya ada beberapa orang yang bilang mengangkat badan sendiri itu susah gitu. Aku tidak mau comparing. Aku tidak mau comparing dengan weightlifters or things gitu ya. Tapi mengangkat badan sendiri itu sangat challenging. Emang. Karena especially in pole dancing, imagine that you like lift your own weight in a horizontal pole. Itu aja gua susah. All you need is that the pole, right? Narik gitu Iya. kan. In pole dancing karena aparatusnya itu adalah vertical, Vertikal. so you have to push and pull. Iya, itu tuh yang susah. Diginiin tuh supaya satu neken, satu ketarik gitu ya. So that sehingga you lo can akan be seimbang. yes. Ya benar sih. Kayak kapan kita janjian? No, I'm serious. This weekend, let's. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya ini bisa lihat Instagramnya juga Anya untuk melihat apa sebenarnya Instagramnya? bisa disebutkan nggak Anya Instagramnya supaya teman-teman yang di sini bisa lihat Publish dan nggak sih? terinspirasi. Jangan-jangan gitu. private. Oh no, it's very public. Oh. My life is public. Tenang. Mereka sama, dia sama kayak kita. Tenang. Marketing gitu loh. Iya dong. At Prajna, PRAJNE. Oke, Prajne ya. Prajne. Mungkin teman-teman bisa lihat sebenarnya itu kalau lihat satu nggak bisa lihat, nanti akan lo lihat semuanya akhirnya bahwa gerakan-gerakan Ke arah situ. itu ya gerakan-gerakannya sangat membius orang untuk bisa pengen. Kalau gue tuh melihat gini, berarti badan bisa sebagus ini tuh karena kayak gini gitu kan. Sehingga karena beda dengan, gue nggak tahu ya, kalau yoga itu kan mirip-mirip juga yang maksudnya untuk membentuk tubuh atau pernapasan. Gue rasa sih mirip-mirip ya. kurang lebih sama ya, tapi Tanpa media. caranya aja beda ya. Caranya beda. Atau iya nggak sih? Atau ini ada pernafasannya, ada kayak pilates ini. ya. Dengar pilates tuh mirip-mirip juga nggak sih? Beda lagi ya. Beda Pernapasannya sih. kali. Pilates itu aparatus juga, tapi ada mat pilates yang Oh, iya, tidak iya. memakai Alat-alatnya tuh yang bisa reformer. iya, Iya. betul. Jadi memang tujuannya beda ya. Ha-ha. Kalau pole dancing itu memang mix of almost all juga gitu. So you need I don't want to like being the representative Yeah, of yeah. the sport that I don't Yeah, do. yeah. Jadi I'm gonna say that pole dancing is a mix of many things gitu. Jadi it has the flexibility, of course, because you have to do splits. You have to do splits, you have to do like standing splits or Split di biasa aja dilatih nggak bisa, apalagi dia Tapi Iya, itu tuh memang ya. langit. Dulu Di tuh, langit. dulu tuh gue bisa split ya. Kalau lu ngelakuin nggak Gua pernah bisa, lagi, dulu. kalau nggak pernah Nggak. ngelakuin lagi kan emang jadinya nggak bisa lagi. Gue dulu SD split loh. Jangan bisa, yang gue bahkan meris bisa. aja bisa. Gue bisa salto ke depan. Bisa. kayang gitu. Kayang, gue bisa dulu. It Tapi shows habis you itu could- enggak. Selesai. It shows you Karena that you latihan. previously had a good back SD, bend. yo lo Back SD bend tuh dong. belum apa-apa loh. Belum ada dosa. Belum terbentuk. Asam urat belum ada, kolesterol belum muncul. Touche, valid, betul. Ya kan? Tapi akan berpengaruh pada kesehatan itu nggak kalau? Of Oh iya. course, iya dong. Any kinds of sport, Iya, right? iya, iya, Of iya. course. Dan ya again, flexibility, mobility. Flexibility itu kan pasif. Jadi if you can do your splits, contoh yang paling gampang ya, you can do your splits on the floor. On the floor, that's a flexibility. But when you can do it while you were on the pole, where there is no floor, Iya. meaning that you have lo bisa ngangkat kaki lo nggak sampai sini without the help of the floor maksudnya. Kalau floor kan berarti kan ada pressure. tekanan. Ini nggak ada, Bo. Kalau mobility meaning that you have to do it independently. So that's a whole different thing. Itu juga Karena kalau kita build. nggak split ya, nggak indah tuh gerak. Tapi
Iya. Kayak naik-naik doang gitu, terus ngapain gitu kan. Sementara kan keindahan itu kan part of the ininya kan. Ya Ini anggap aja deh lu kayak atraksi naik ya. Pondok Pinang, pondok apa? Manjat Panjat Pinang Pinang. aja Panjat tuh susah Pinang. gitu kan. Padahal dia cuma berdiri doang. Ini muter-muter gitu. Be. Gitu. Jadi Nah, tapi kalau misalnya ini misalnya nih ada orang yang pengen tapi dia nggak mau, karena kan menurut gue ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah kalau lo punya tiangnya. betul. Itu bisa, orang punya tiangnya sendiri di rumah. Bisa. Ini mumpung saya berada ngobrol sama arsitek dan interior designer. Betul, siapa tahu ada Bisa. kebutuhan itu kan di Betul. Ada yang minta. Ada yang minta. Actually I have one too di rumah. Oh, ada. Karena iya. Makanya. Jadi pada akhirnya mungkin not in the beginner banget ya, nggak majority nggak di beginner amat gitu, karena supaya mereka udah bisa latihan independen di rumah walaupun mungkin triknya tidak ribet gitu ya. Cuman on a certain level people will get the aparatus di rumah, dan pole dancing walaupun kelihatannya gitu doang, Tiang nggak doang gitu gitu. doang gitu ya, kayaknya tiang doang, but actually it needs a certain structure. Iya. Karena kita di sini ngobrolnya bersama Ngobrol sama arsitek dan arsitek desainer dan ya. interior Jadi designer kita gitu ya. bersama arsitek dan desainer yang mana pole dancing itu pole sebagai aparatus sendiri, apalagi kalau misalnya kita mau punya home studio, it needs kita harus ngelihat bisa, jawabannya bisa banget Mas Ren. Cuman kita harus ngelihat seberapa tinggi Ada minimum ceiling. ketinggian nggak? Sebenarnya tidak, tapi indahly, beautifully should be menurut gue at least 3 meter 3 meter itu biar yang- bisa manjat invert yang lebih enak gitu. Biar Biar manuvernya manuvernya lebih banyak. bagus, Betul. iya. Karena 3 meter dapet. minimum 3 ya. meter oke gitu, oke. Les kayak 2,8 normally kan biasanya kan kebanyakan kan segituan Iya. ya, 2,8, 2,6 gitu. Nggak apa-apa sih, cuman Sayang ya. sayang karena di tiang itu lo akan import dari luar negeri, dari US biasanya gitu. Gak bisa pakai tiang-tiang biasa ya. Nggak, pertanyaan bodoh orang awam tapi gitu loh. tapi benar, maksudnya segini banyak material metal ya di Indonesia nggak bisa. Kayaknya harus khusus ya. Bukan material raw-nya, tapi sistem yang di dalamnya itu yang menjadi intellectual property Oh, dari beda. Oh. Karena kan bisa di lock, tidak di lock, bisa muter, bisa Oh, ini, bisa I itu, see. dan tiang pole itu mengandung itu harus bersertifikasi karena itu mengenai Keselamatan safety, orang. yes, Juga ya. hazard, gitu. Jadi it's not only functional buat kayak naruh ornamen atau Iya, iya, gimana iya, atau iya. menjadi sebuah bagian dari ruang. Jadi gitu. bukan kayak anak kecil yang main ya, dulu tuh setiap ada tiang lu terus manjat-manjat muter-muter ya. Yang bendera di depannya, makanya langsung dipanjat gitu kan. Terus goret-goret karena ada cat ya. Betul, Karatnya betul. dan lain-lain. Betul. Jadi bahkan kita pada saat kita mau certified as an instructor, itu kita tuh juga diajarkan mengenai material dari tiang, mengenai kebutuhan. Jadi pada saat kita menjadi instructor, and then you know your students need, mungkin mereka ada yang alergi atau ada yang mungkin berhijab atau mereka tidak nyaman untuk membuka baju, gitu. Itu Itu bisa. pengaruhnya ke tiangnya apa? Jadi tiang itu ada beberapa material. Of course the best practice always stainless steel. Stainless steel. Karena dia lebih less menimbulkan reaksi alergi. Dia Oh, hypoallergenic gitu. Ada stainless steel, ada brass, chrome, ada silicon. Jadi ada yang tiang kemudian luarnya dikasih silikon supaya dia bisa lebih What for? gripping. Karena kalau pakai stainless steel, Licin. other metal materials itu pasti lebih licin dan kita harus tidak memakai attire. Kita nggak bisa pakai baju, gitu. And ada juga market orang-orang yang mau melakukan olahraga ini, mungkin yang berjilbab atau mungkin dia tetap pakai tidak baju. pengen Sehingga lepas dia harus baju. yang lebih nggak licin gitu. Dia harus yang grip. Oh.
gitu. Cuman memang always ada pros and cons. Personally buat gue lebih suka yang stainless steel karena of course hypoallergenic, terus lebih tahan lama. Kemudian buat certain tricks yang mana kalau misalnya dari tricks transition itu gue butuh sliding down or sliding ke bawah. misalnya sliding tangan gue gitu harus slide gitu, jadi nggak bisa yang melepas terus atau grip lagi gitu, bukan gitu, tapi memang harus sliding dikit atau gitu. Itu jauh lebih enak pada saat gue memakai stainless steel or brass or chrome, tapi not the silicon one. Memang itu personally Iya, personally tiap orang speaking beda ya. ya. Tapi personally speaking aku lebih suka non silikon. Ya. Tapi ya masih ada Sampai sejauh itu ya, maksudnya Ternyata bukan hanya sekedar tiang Tadi gitu gue loh. juga mikir, Ternyata yaudahlah, di gua beli dalamnya tiang apa gitu. di dalamnya tiang itu Tiang bendera gitu. ada dan Iya. lain-lain. Ternyata ya. material itu tuh yang mempengaruhi tadi, termasuk hambatan tangan lo Iya, untuk iya, biar iya. terlihat lebih indah, mungkin biar jangan kayak dret gitu kan. Iya. Gerakannya jadi gak smooth. Betul. Bo. Dan Iya kan? ada sizes. Oh ada diameter tiangnya ada. tiang Nah, ada. diameternya itu spesifik nggak? Maksudnya tuh ya minimal misalnya 7 cm atau enggak? Harus berapa gitu nggak? Jadi competition standard itu ada di 45 mili. Jadi 4,5 4,5 cm diameternya. Ini kecil ya sebenarnya. Ya segini lah. Ya segenggaman. Tapi lumayan loh. Karena 4,5 itu kalau misal itu kan nggak terlalu gede ya misalnya, sehingga memang material dalamnya itu yang mempengaruhi kekuatan strukturnya. Kebayang kalau kita beli tiang doang tuh, tiang bendera kan bawahnya bolong. Yang ada yang ada kita ini intinya patah. Iya. Oh iya. Gitu. Jadi Dan- emang ada spesifik kenapa tadi harus impor tuh karena memang diproduce untuk ini doang gitu ya. Khusus ya. Dan even pada saat kita menjadi instructor, Hmm. sedetail bahwa kita tuh harus memiliki asuransi untuk injury. I take injury as my occasional lunch. Aku lagi injury jari manis kaki kanan. Karena itu. Karena kemarin aku sedang lagi kesleo aja gitu, lagi habis pol kan. Aku kemarin masuk kesleo. Ya udah gitu, it's part of the risk. Gitu. Yang mana sebenarnya itu sangat bisa diminimize, jangan ditiru. Jadi selama ini kita even kita itu as an instructor itu kita harus memiliki asuransi untuk diri kita, asuransi untuk aparatus, asuransi untuk macam-macam gitu. Jadi the Pole Association is really taking this very seriously. Iya. Ya, jadi ya bukan cuma untuk main-main doang. Iya, gitu dan ini kan sesuatu yang memang serius tadi lu bilang, dan ini memang ada tujuannya. Iya, Jadi semuanya emang terukur, terpakai ada asuransi dan lain-lain, Ketentuan-ketentuannya, karena emang jangan sampai menjadi cedera. banyak baik. yang celaka gara-gara aktivitas Dan ini. itu kalau misalnya kita nggak ngobrol kayak gini, nggak ada orang Nggak yang tahu. tahu. Orang cuma ngelihat ngapain sih itu cuma di tiang-tiang doang. Lucu ya muter-muter. kalau nggak gitu. Cantik. That's ya it kan? gitu. Padahal ya berarti manfaat kesehatan selain tubuh ya, kesehatan buat lo juga mengaruh ya. Oh, mentally yes. Secara mental. Jadi bukan Mental, yes. fisik doang, tapi mental juga ya. For Gitu me, again, I'm going to be the representative of myself. Physically yes, ya kelihatan banget lah gitu. Jadi kering Kedengarannya, gitu. Jadi nggak yang kayak bulky gimana, Iya. tapi you get very lean Iya. and very definitif gitu. Otot-ototnya tuh kelihatan banget. Terus kemudian mentally, of course iya juga gitu. Karena buat aku itu menjadi katarsis. Especially after the long work hours in the weekdays and then the weekends I can spend those with my sports, with my community. Apalagi komunitas pole ini satu hal yang aku cukup amazed. I've been in many dance communities gitu, tapi pole itu cukup berkesan buat aku karena komunitasnya itu sangat suportif, tidak kompetitif. Enggak yang gue bisa gini lo bisa lebih gini enggak. In a way mungkin karena kita disatukan dengan perasaan atau
ini menurut gue ya, perasaan menjadi komunitas yang challenging the status quo. That kind of kebersamaan itu membuat kita tuh sangat suportif satu sama lain gitu. Especially pada saat kita latihan itu tuh kan kita separuh-separuh tuh bajunya gitu kan. Dan biasanya orang-orang tuh ada tuh pernah adik isi jauh junior lah, jauh banget di bawah gue, dia bilang aduh malu gini, gua kelihatan stretch mark gua habis lahiran, habis ini gitu Iya kan, mungkin cuy, banget. Iya cuy, nggak ada yang mempermasalahkan itu di sini. Itu tidak ada sama sekali yang akan ngomong tentang kok lu gitu sih, kok lu ada bekas Kok ada ini? Julid-julid gitu ya? nggak ada. That's one thing. Pole community pada saat ya, ini kan satu-satu nih. Ini aku cerita dari pengalaman murid-muridku sendiri aja di kelas gitu ya. Ada kan biasanya kita kalau misalnya nyobain trik satu. Habis satu udah beres, berhasil tuh semua tepuk tangan, semangat, bisa, gini, ayo gitu. Padahal triknya mungkin susah-susah gitu kan. Mereka sangat suportif itu satu sama lain. And that is one thing. Mau itu perempuan atau laki, semua tuh kayak gitu. Jadi pole community itu tidak toxic in my very opinion. So that is one thing yang very unique about pole. That pole community itu adalah salah satu yang menjadi satu USP in joining the sport. Banyak nggak membersnya? Lumayan ya? Lumayan, tapi tidak sebanyak Ya. common other sports yang sudah lebih mudah diterima lah. Iya. Tapi sudah mulai banyak. Tapi of course tetap pole community itu satu tahu ini sana, satu tahu ini tahu. Karena coba, what is the difference tentang satu hal yang bikin pole itu cepat banget menyebarnya adalah the UGC atau user generated content. Jadi kalau misalnya kita main basket, nggak banyak orang yang kita taruh HP kita di situ. We don't, ya kadang-kadang doing the sport itu tidak untuk for the gram, ya kan. Tapi pole, nah ini juga satu, ini banyak banget ini yang aku pengen ceritain. Ini juga kenapa desain ruang untuk studio, rumah maupun komersil itu menjadi sangat penting, menjadi sebuah kepentingan untuk orang-orang yang entah itu mau punya pole di rumah atau menjadikan pole studio sebagai bisnis. Karena desain ruang itu menjadi salah satu nilai jual. Gitu. Karena orang tertarik mau pole pada saat dia ngeliat, cakep banget ya, gitu. Cakep banget ya konten lo. Jadi itu mostly content based. Iya. Biar dilihat gitu. The virality, ya. That what makes you, gila gue cakep banget ya gitu. Pada saat ruangannya cocok buat kita. And it's a niche market. Wellness and well-being, design and architecture itu nggak apa-apa. Itu memang belum banyak yang nyentuh menurut aku. Iya. Karena ini jadi panjang kemana-mana, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Artinya ruangnya sendiri itu punya persyaratan selain pole-nya tadi ya. Tadi kan kita tinggi udah ada tuh ya 3 meter. Nah, lebar luasnya minimum berapakah itu ada speknya? Karena kita doing the pole itu nggak hanya di deket dengan tiang tapi juga menjauh. Meaning minimal lah. Kita misalnya aku tingginya 160. Jadi paling nggak aku 2 sampai 2,5. Karena aku butuh ruang lebih. 2,5 udah 5 tuh. Ya kan, kiri kanan dong. 2,5 depan belakang juga. Berarti 5 kali 5 itu udah 5 kali 5. Betul, itu udah minimum supaya kamu bisa. Ini ruangan lebar 5 nih. 3 lebar 5 tinggal kita beli pole aja gitu. Buat ini. Boleh loh, aku nanti nanti bisa kita bikin kelas di sini ya nggak Mir? Kelas pole dancer. Keren tuh. Karena kemudian tidak hanya itu ya, struktur kita tidak memakai tiangnya itu tidak horizontal tapi also vertical. Jadi kita memastikan ruang di atas plafon itu aman nggak untuk menopang berapa kilo berapa kilo maksimal 130 pole. Pole kan nggak cuma ngomongin berapa kilo kitanya tapi juga the pressure that it will have pada saat kita on the pole. Meaning di atas
itu plafon kosong kah atau plafon ada apanya kah, lo harus dikasih kuda-kuda kah, ada baloknya kah, betul, nggak ada dan seterusnya. betul. Sangat engineer ya menurut gue tuh, ini yang kayak lo mau punya kolam renang juga ada ketentuan dan persyaratan ya secara engineer-nya gitu. Jadi intinya Ternyata tuh pol ini juga, bukan cuman ya itu iya, tadi doang. sekadar main-main aja gitu loh. Ternyata ini Ada ini perhitungannya. adalah sesuatu yang serius sebenarnya. Serius itu Karena menyangkut kan keselamatan loh. Iya, ternyata Ngomong-ngomong, keselamatan benar. Itu untuk baju itu sama aja dengan kita Nah, kalau outfit mau ya. nge-gym atau apa? Atau misalnya gue bisa aja pakai kaos oblong atau ada ininya nggak sih? This is a very subjective take, right? Buatku memilih apparel, sport apparel yang sesuai dengan olahraga yang sedang kita lakukan itu sangat penting. Karena tentu saja spesifikasi dari material sampai jahitannya itu sudah spesifik untuk olahraga tersebut. Iya. Gitu. Pole in a way. Kelihatannya mungkin dari depan lo cuman pakai gini sama gini doang, baju Crop kurang top. bahan, Pakai gitu ya. pakai Crop- legging sama crop top sama Legging ini. nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak Tuh. bisa. Kenapa tuh? Apa? Legging nggak bisa, Oh. tapi bisa pun itu ada merek khususnya. Oh. Gitu. Ya karena licin Merek kali ya. khusus yang dia memungkinkan Nggak robek. garment sampai ujung, tapi dia bisa stick to the pole yang stainless, for example, yang bisa menggantikan friksi dari kulit. Iya, iya, iya. Supaya dia benar-benar nggak merosot gitu iya, ya. ada nggak bahannya merosot. latex, ada latexnya gitu, atau full latex Iya, itu iya, bisa. iya. Nah, Iya, emang. baju khususnya itu kalau kita ngomongin normal, Oh makanya biasanya tuh orang pakai celana pendek ya? betul, karena harus kena kulit. Iya. Itu yang aku lebih suka. Tuh kan lo sebenarnya. ngatakan gue ngeliat. Nah, apa bajunya itu memang ada merek-merek khusus karena gini. Kalau misalnya kita mau samain, itu kayaknya cuma pakai sport bra and then like a very short gym short. Emangnya ya kelihatannya begitu Kelihatannya ya? seperti itu. Padahal sebenarnya gym short is designed untuk kegiatan lo di gym. Your swimming wear, your bikini and whatnots itu lo pakai untuk berenang. Itu di air. Berenang yang mana lo berada di air, Iya. gitu kan. Tapi itu mungkin tidak bisa menopang anak-anak lo ini pada saat lo berada dan terbalik di atas tiang misalnya. Bisa ketarik kemana atau pada saat misalnya kayak gue gitu ya, gue lagi di atas tiang, gue terbalik gitu, itu nggak keluar gitu dari kiri kanan atas. Bagaimana caranya itu bisa menopang itu? Iya, Of iya, course modelnya banyak banget. Ya. Modelnya banyak banget, brandnya banyak, materialnya biasanya kita nyarinya itu yang 4-way stretch karena begitu banyaknya kegiatan yang berada di atas tiang itu ya, itu kan demanding gitu. Jadi technically Khusus. emang Semua khusus. dipikirin ya. Khusus. Ternyata ya, nggak bisa maksudnya bajunya, polnya, ruangannya Iya. gitu. Dan itu kan nggak sampai informasi ini ke orang-orang yang melihat ya cuman sekedar lu muter-muter di tiang doang gitu. Orang mikirnya gitu aja. Iya kan? Iya. Jadi ini mungkin ya kalau nantinya jadi sesuatu kan pasti nggak murah juga ya. Berapa sih satu tiang tuh kalau boleh tahu? Aduh, itu Minimum, of course minimum. tiang itu tergantung. Ini gue jadi jualan. Jadi nih. jualan nggak Nah, apa-apa jadi dong jualan kalau nih. ada Tapi yang lu mau. jualan nggak? Enggak. Ya paling nggak minimal orang yang mau misalnya Iya, gua kalau udah sampai di level bukan begini nanti gua mau pengen punya sendiri di rumah. Yes. Nyiapin dana berapa tuh? Yes, oke. Kalau boleh tahu. Jadi itu tergantung sama tipe polnya lagi. Jadi kalau merek yang gue pakai itu X-Pole, it's one of several very sangat sedikit brand yang benar-benar credible, yang jualan memang untuk produsen tiang gitu ya. Ada yang kemarin mungkin aku sempat ngobrol pole yang tergantung sama tingginya juga dan tergantung sama tipenya. Ada yang modelnya untuk rumah-rumah atau hunian-hunian yang tidak bisa dijebol atas bawah. Jadi dia bentuknya pressure. Jadi di pressure di atas, di pressure di bawah gitu. Kemudian ada yang di atas bawah permanen atau atas bawah atasnya doang yang permanen, yang bawah dia bisa diangkat namanya flyaway. Buat disimpan gitu. Buat untuk storage-nya disimpan ya. atau untuk
ruang-ruang komunal atau komersial itu bisa dijadikan studio yang lain. Misalnya dijadiin studio hoop atau studio yoga jadi atau studio dance sama tiang. Betul. Jadi tidak terbatas oleh tiang karena tiang kan memakan ruang ya, memakan tempat. Bayang tuh gitu. harganya pasti nggak murah ya. Tergantung tinggi meteran Andai kata misalnya 3 ceiling. meter ajanya. 3 meter stainless. Kalau punyaku spesifikasi aku di rumah itu 3 meteran ish, terus stainless. Bukan flyaway karena kan studio di rumah jadi nggak dipakai yang lain. Itu sekitar sebenarnya belasan gendut. Belasan juta, Bu. Belasan juta untuk tiangnya doang. Iya, makanya. Belasan Itu baru gendut. tiangnya doang, belum yang lain-lain Iya. ya. Ternyata olahraga, misalnya salah satu sport yang nggak murah juga ini. Betul. Ya makanya ke Studio studio, gitu. 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 Ya, yes. Memang. Dan Belum bajunya tadi. bajunya juga lumayan Iya, sih, kan? atas bawah tuh aku bisa cuman kelihatannya segitu doang, dan orang-orang kan mikirnya daripada mahal, tapi ini Yang mungkin ada ya aja. bikin yang bikin orang jadi mikirnya kayak daripada gue beli baju pol serius, orang gue belum apa-apa, Belum udah gue tentu, pakai, terus gue beli yang ini aja deh gitu. Padahal sebenarnya when you buy a serious attire, your serious apparel itu sangat mensupport lu gitu. Emang atas bawah tuh aku sekitar bisa sampai 2,5 jutaan. Cuman buat Atas dan bawah. atas dan doang bawah gitu, ya. aja, atau itu average gitu. Bisa jauh lebih mahal, Bisa di bawah. bisa di bawah tergantung sama mereknya ya. Ya. So kapan kita mulai? mulai manjat aja dulu, nggak usah muter-muter. Ayo weekend yuk. Asik. Tuh, teman-teman mungkin ini Anya, kalau misalnya mereka berminat nih ya setelah mendengar paparannya Anya, kayaknya olahraga yang kayaknya bisa paling mereka sukai, bisa jadi atau mereka mau coba, itu kemana sih hubunginnya, Mas? Sebenarnya sekarang kalau mau boleh. This is not part of advertisement ya. Iya. Nggak masalah. Tapi ikutan aja kelasku, aku nggak apa-apa di bisa weekend. ikut kelasnya Anya. Boleh. Anya punya buka kelas juga berarti. Buka ada, of course kan aku coaching as well Iya, di Furima, itu di Antasari. Ya, Jadi kan? dekat buat warga-warga Jaksel ini. Iya, Kalau iya, tidak iya. Jaksel juga nggak apa-apa. Iya. Aku ngajar itu weekend biasanya. Weekend pagi, siang, sore. Pagi, siang boleh, tergantung Itu by aja. appointment. Satu kelas satu orang atau ada Bisa private. Heeh. Kalau memang ada orang-orang yang nggak pengen kelihatan, Kelihatan nggak yang lain. pengennya intensif, itu boleh banget. Ada beberapa seleb juga seperti itu, ngambilnya private Sendiri classes, aja, ya gitu maunya ya. sendiri aja. Kalau gue kayaknya private dulu. Boleh. Pastinya. Malu. Biar kalau jatuh tuh gak ketahuan debu. Betul, cuman ada orang-orang yang ternyata seneng berkomunitas. Mereka Ya, lebih suka di justru kelas jadi rame-rame, teman. jadi Itu teman. malah Itu nambah juga semangat. bisa. Bisa. Jadi dua-duanya possible untuk private, or even if you want to be in the class bareng sama teman-teman yang naik levelnya bareng. Jadi Iya, kayak iya. yang Seru. ada seru gitu, ada yang reakin pada saat lo bisa gitu. Atau kadang-kadang biasanya orang-orang tuh lebih suka ikut kelas karena kalau level private nanti habis turun gue disuruh naik lagi cepet, nggak ada yang ngegantiin gitu. Kayak capek iya, gitu. Nah, berarti teman-teman yang di sini kalau mau dan berminat gitu mungkin langsung DM Anya dulu kali ya, Boleh, untuk boleh. menanyakan detail kelasnya, Boleh, lokasinya. boleh banget. Mungkin ada promosinya atau Boleh. apa, ada ya? Ada, dan nanti aku juga boleh share nanti ke Mas Ren sama Mbak Mira. Asik. Untuk mereka Untuk yang khusus buat khusus ya. teman-teman yang ngeliat di sini. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang berminat dan mau ininya bisa kontak juga di Benda Design Hub. Nanti kita kasih ada promonya ya, Anya, ya? Boleh, ada khusus. Buat Mbak Mira apa Mas Ren juga kalau misalnya mau. Wah, kalau kita duluan tuh apa ya? Yang pasti nggak bareng. Yang pasti supaya nggak malu jatuh ya satu-satu gitu. Nggak apa-apa, weekend ya. Dan ini cuma Jadi hanya weekend. weekend ya berarti ya. Bisa weekdays, but after Udah itu nggak office. kerja. Oh. Yang ada. Kalau After weekend office, kan bisa siang kan, bisa. Kalau weekend, karena weekend bisa pagi, pagi, bisa pagi, siang. ya kan? Ada orang-orang tuh yang seneng
weekdays. Jadi orang tuh preferensinya beda-beda lagi. Iya. Ada Iya. yang ada yang weekdays seneng nih gue after office gitu. Tapi ada level-level tertentu atau trik-trik tertentu yang ternyata membutuhkan morning energy. Semuanya pagi-pagi. Iya, adrenalin masih banyak nih soalnya gitu, sehingga mereka Bukan lu banget ya? Enggak. Gua orangnya Dengan sangat jujur. malah person yang kalau bisa malam gitu ya. Pagi-pagi belum bangun, Bu. Oke. So, ini sebenarnya sesuatu yang menurut gue sangat menarik ya. Terutama tadi dari paparannya Anya, fisik dapat, mental juga dapat, mungkin dari terus juga tadi kan kayak ini olahraga yang memang harus direkam. Menurut gue sih gitu ya. Karena kalau kayak lo lari aja ada orang tukang foto di jalan-jalan Iya, ya. iya. Kalau ini kan berarti Ini kita kalau ini prepare direkam sendiri ya. Kita ngerekam sendiri, or Iya. even if you have people that can record you juga bisa. Iya. Photoshoot dan ini ya sangat spesifik, nggak cuman ngefoto. Ada orang yang benar-benar pole dancing yang mereka bisa ngefoto pole karena harus tahu tricksnya or the emotions behind the dance. Nah, Atau even sampai saking niche-nya industri ini, aku orang-orang yang mau pasang studio di rumah, then they will contact the applicator atau orang-orang yang memang pasang tukang ya emang udah biasa masang pole. So it's a very niche Iya, benar. industry. Udah Dengan- dipasang pole juga mungkin ditaruh tempat dari mana angle yang paling keren nih, kece nih ruangan ini untuk Yes. melihat lo Yes. spinning lah, Yes. split lah, Yes. Iya. Ngomong-ngomong ini pakai musik nggak sih biasanya? Yes, of course. haruslah So- supaya nggak sepi-sepi amat kali ya. Maka dari itu kebutuhan dari ruangan, dari desain rancang dan bangun Iya, ini iya. itu menjadi penting. Desain rancang dan bangun. Rancang dan desain bangun rancang banget. dan Soalnya bangun. menurut gue ini akhirnya kan warna juga pengaruh juga di dalam sebuah ruangan Betul. supaya kelihatan Betul. mood booster lo, Moodnya. atau lo juga pengen melihat pantulan lo kan berarti harus Iya, ada iya. kaca, Ada di kaca, satu ada sisi, cermin. ada cermin. Dan gitu ya. setiap poler itu they have their own personality that they want to emphasize. Especially pada saat kita punya personal space ya di dalam ruangan di rumah misalnya atau di your own studio. Studio itu kan punya personality-nya sendiri-sendiri. Dan itu menjadi penting gitu, design and struktural juga sangat penting, Iya, iya. menjamin keselamatan dan juga emphasizing your personality as a poler and as a studio. Dan menurut gue bukan cuma dinding yang bisa dicerminin, justru mungkin Di atapnya. atas. Sehingga ketika lo balik tuh lo bisa lihat diri lo sendiri itu kan sesuatu ya. Indah Ya, Bu. indah sih. Iya. Jadi kayak ya itulah gerakan-gerakannya itu akan menjadi. Gimana kalau semuanya kaca? Nah, kalau terlalu banyak kaca menurut gua akan pusing, Pusing. Bu. Lo nggak tahu orientasi gitu. Ini atas apa bawah ya? Ini gua udah ke arah yang mana ya? Gue udah sampai atas atau belum sih? Iya, karena kan lo akan kebalik-balik gitu ya. Jadi kadang lo pikir nih lantai, ternyata atap ya, Bu. Ih, luar biasanya. Aku seneng banget sih cerita ini karena kita jadi punya narasumber yang selama ini kita cuma lihat dari film sih. Kalau gue referensinya orang Gue Paul senang. ini di Lu nonton Closer nggak? Kenapa? Nonton film Closer nggak? Closer yang Natalie Portman. Ya. Dia kan Apa penari itu? striptease. Lu harus nonton. Keren. ada Nonton gini-gininya. sekarang aja. Sekarang Ada gini-gininya, ada dia penari striptease, tapi maksudnya konotasinya nggak mesum ya. Iya, tapi maksudnya di pole juga dia Iya, menarinya. iya. Oh, oke. Iya kan? Yes. Jadi nanti bisa lihat gerakan-gerakannya di situ ya. Kira-kira selainnya, maksudnya itu kan pasti ada gerakan yang pengen lo achieve kan pasti kan. Nggak mungkin kayak ya kalau udah kayak gini doang pasti kan lo mencoba untuk Yang membuat yang lain lebih gitu. advance lagi gitu kan Iya, maksud karena ini lo. kan anyway ini kayak sebuah tarian yang lo ciptakan dari ada ujungnya, ada klimaksnya, Yes. ada coolingnya gitu kan, kurang Yeah, lebih ya. it's like telling a story actually. Ih, lucu sekali. Mari kita coba. Ntar Mari. kita janjian. Benar ya? Bener. Kalau dia iya, nanti Ntar lo ajak gue dulu ya. ngajak audis ya. Oh boleh banget, Ah. boleh banget. Aku udah ngajakin Dia. udah lama, ayo gitu. Mungkin karena nggak ada temennya ya, jadi Iya. dia harus mencoba. Nah teman-teman juga menurut gua bisa dicoba, kenapa enggak? Dan tempatnya juga mungkin di mananya nanti bisa langsung kontak Anya by DM. Boleh. Atau ke kita juga nanti kita Boleh, kasih boleh. khusus yang mendengar dan melihat ini dan ini Boleh. mendapatkan potongan harga dari Benda Design Hub gitu ya.
vouchernya dari dia, ngasih ke Vouchernya kita kasih ke dia, orang-orang. Dan Boleh. ngambil ini kredit dari itu. Boleh banget. Hanya ada lagi yang mau diungkapkan ke teman-teman supaya makin Dapat piala dong biar gue bisa. Terima kasih teman-teman. Saya yang berterima kasih. Sebenarnya I think this is a great. Thank you for having me. This is one of the markers as well. Bahwa ternyata this kind of information atau this kind of interest itu tuh tidak hanya kembali pada suatu komunitas yang kecil. Bahwa terima kasih untuk Benda Design Hub, Mas Ren, Mbak Mira, karena one of the amplifier, especially untuk komunitas-komunitas seperti ini tuh kan salah satunya adalah media ya, tentu saja gitu. Bagaimana kita destigmatize these connotations that you previously stated gitu. Jadi this is also one of the markers bahwa kita sudah tidak berada di dikotomi itu lagi, hopefully, dan menjadi sebuah eye opener juga bahwa wellness and well-being, rancang dan bangun itu menjadi sebuah demand juga. sih. It's a new niche for a certain market yang sebenarnya sangat lukratif untuk di market ciptakan ya. gitu ya. Jadi terima kasih. Terima kasih Anya. Sama-sama, Ada lagi yang mau Anya. disampaikan ke teman-teman? Makin panjang lagi ya. Bukan ke teman-teman, misalnya siapa tahu lo mau hari apa jadi teman-teman ikutan kelas lo. Coba ya Audis ya, kita janjian ya, kita ketemu Anya, kita cobain ya pole dancing itu Boleh seperti banget, apa. ayo sih kata. Dan jangan lupa untuk teman-teman juga main sering ke Benda Design Hub karena di sini adalah tempat kita berkomunitas juga, terutama teman-teman desainer mungkin ya. Kalau di sini adalah material library juga Ya. untuk building material. Jadi teman-teman yang mau bawa kliennya ke sini untuk lihat material yang udah ada apa, yang update apa gitu ya. Iya, mau Bisa datang sini, ngobrol bisa bisa. meeting di sini, bisa berkomunitas juga di sini karena ini kita dedikasikan sebenarnya buat teman-teman yang membutuhkan space untuk bisa berkolaborasi. Gitu ya Mir ya? Yes. Anya terima kasih sudah Thank you, sharing Anya. ceritanya, sangat Senang menginspirasi buat Mira dan saya terutama untuk segera menjadi atlet pole dance. Baik, terima kasih teman-teman. Dadah. Bye. Coba lo bisa split.